Ya, buka aplikasi JRQ. Karena apa? Karena setiap kecelakaan yang ada di jalan pun, dimanapun, masyarakat itu bisa melakukan informasi juga, memberikan informasi, foto, keterangan kecelakaan langsung diupload di aplikasi JRQ, sehingga petugas kami pun mengetahui, oh ada kecelakaan di sini nih. BPJS sendiri kan untuk biaya iurannya setiap bulan. Nah, kalau Jasara Harja sendiri itu bagaimana, Yang dibilang Pak? tadi? Oh, itulah bedanya kami dengan BPJS kan, semakin terungkap kan. Nah, Seandainya nih, masyarakat tuh kan adalah beberapa yang tidak membayar pajak tahunan. Nah, misalnya nih mereka mengalami kecelakaan pada akhirnya, bisa nggak sih diklaim? Dan mereka kan jarang bayar tuh. Jadi apabila dia ke rumah sakit, nanti pasti akan dicek nomor kartunya dan tidak aktif. Maka jadi belum bisa dijamin oleh atau belum jadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau jatuh cinta bisa ditanggung nggak, Pak? Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas, tilang itu berat, kamu nggak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi. dalam acara Dilan Dilan, Dialog Kepolisian. Nah, pada bingung ya kenapa namanya Dialog Kepolisian? Kenapa tuh? Nah, karena kita akan membahas tidak hanya tentang lalu lintas, tetapi juga membahas tentang semua tugas kepolisian. Berarti semua yang berkaitan dengan kepolisian ya, Nov, kita akan bahas. Benar sekali. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan siapa nih, Sel? Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa lagi, yaitu Bapak Ana Agung Ngurah Agung Abimanyu dari Jasara Harja. Apa kabar, Pak Agung? baik. Salam sehat untuk kita semua. Sehat ya, Pak ya? Ya. Nah, Bapak Agung sendiri, Pak Agung ya panggilannya Ya, ya? Pak Agung. Nah, Pak Agung sendiri nih sebagai apa sih Pak di Jasara Harja? Ya, perkenalkan kami dari Jasa Harja Perwakilan Samarinda. Saya Ana Agung Ngurah Agung Abimanyu sebagai Kepala Perwakilan Jasa Harja Samarinda, di mana wilayah kerja kami ini mencakup 4 kabupaten 2 kota. Salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Makamulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Itulah wilayah pelayanan kami yang mencakup di hampir seluruh wilayah Kaltim. Gitu. Nah, kalau untuk di Kukar sendiri nih, kantornya di mana? Jasara Harja? Ya, untuk di Kutai Kartanegara, kantor kami itu ada di Samsat Induk Tenggarong. Nah, kami di sini ada 8 petugas yang bertugas di 16 kantor Samsat ya. Termasuk Samsat Pembantu, kemudian yang terbaru kemarin yang sudah diresmikan oleh Pak Gubernur di Samsat Induk Tenggarong seberang. Ya, jadi petugas kami ada di situ semua. Nah, berarti kan Jasara Harja sendiri itu adanya di Samsat Induk. Iya. Samsat Induk, dan juga sering biasanya ditemukan kalau ada kejadian kecelakaan gitu Iya, kan. iya. Biasanya Jasara Harja itu selalu ada nih pada saat proses perkara kecelakaannya itu. Betul. Nah, sebenarnya fungsi dari Jasara Harja sendiri apa sih? Ya, terima kasih terkait dengan fungsi kami bahwa Jasara Harja merupakan badan usaha milik negara. Kami juga merupakan anggota dari Indonesia Financial Group ya, yang pada bulan Maret 2020 tepatnya melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020 itu kami sudah dilebur menjadi holding asuransi penjaminan oleh pemerintah. Jadi fungsi kami diberikan tugas milik negara ini memberikan perlindungan dasar pada seluruh masyarakat yang mengalami korban kecelakaan angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang 33 dan kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 1964. Itulah tugas kami. Demikian. Oh, baik. Nah, Pak Agung, saat ini kan lagi masa pandemi COVID-19 ya, maaf ya. Nah, lalu dari Jasara Harja ini langkah-langkah apa aja sih Pak yang dilakukan dalam pelayanan kepada masyarakat? Ya, untuk kami Jasara Harja terkait dengan pandemi COVID-19 ini memang sedikit merubah sistem pola kerja kita semua ya, semua perusahaan. Termasuk kami Jasara Harja, di mana kami tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan yang kami sampaikan berikan kepada masyarakat.
Contoh kalau ada kasus kecelakaan lalu lintas ataupun angkutan umum, tugas pokok kami itu setelah ada informasi ya, dan juga ada laporan polisi untuk lalu lintas jalan dan bukti verbal lainnya, kami langsung berkunjung atau survei ke rumah korban ataupun ke rumah sakit terdekat di mana korban dirawat ya. Itu di masa pandemi ini kami sekarang menggunakan media elektronik, yaitu melalui WhatsApp untuk menghindari interaksi dengan korban atau masyarakat ahli waris. Tapi itu semua tidak menghilangkan atau mengurangi kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Tetap kami itu tepat sasaran, tepat objek, dan tepat tempat dan waktu sesuai dengan tagline pelayanan kami. Demikian. Nah, tadi kan membahas tentang WhatsApp. Ini maksudnya kita bisa langsung WA kepada Jasara Harja atau bagaimana sih, Pak? Ya, petugas kami kebetulan selalu dibekali oleh WhatsApp ya, yang sudah diketahui oleh pihak rumah sakit, khususnya untuk yang menangani korban luka-luka dan juga masyarakat. Kami juga ada suatu inovasi yang terkait dengan WhatsApp bisnis ya, jadi di mana masyarakat ataupun pihak rumah sakit begitu ada korban laka atau meninggal dunia, kami sampaikan berinteraksi atau memberikan informasi, berkomunikasi dengan petugas kami melalui WhatsApp tersebut. Dan juga kami juga ada suatu inovasi yang bernama JRQ ya. JRQ merupakan platform digital yang di-launching secara nasional untuk dipergunakan di seluruh Indonesia, di mana di situ ada salah satu fitur yang sangat menarik, sangat adaptif di dalam kita mengikuti perubahan digital ini, di mana di situ ada one stop service digital dengan metode touchless ya, touchless dan tetap mengutamakan protokol kesehatan, di mana mereka bisa melakukan pengajuan santunan secara online masyarakat itu. Oh, berarti bisa langsung di-download melalui Play Store ya, Ya, Pak? Play Store dan App Store. Iya, Berarti iOS juga bisa ya? iOS semua. Wow, luar biasa ya, Pak ya? Ya, semua. Jadi kami mengakomodir kebutuhan terkait dengan perubahan di zaman digital, apalagi terkait dengan pandemi COVID. Heeh. Seperti itu. Berarti kalau kejadian kecelakaan bisa langsung buka itu ya? Ya, buka aplikasi JRQ. Karena apa? Karena setiap kecelakaan yang ada di jalan pun, dimanapun, itu masyarakat itu kan yang sudah melakukan unduhan aplikasi JRQ itu, masyarakat itu bisa melakukan informasi juga, memberikan informasi, foto tempat kejadian itu, melampirkan berita keterangan kecelakaan, langsung diupload di aplikasi JRQ, sehingga petugas kami pun mengetahui, oh ada kecelakaan di sini nih. Langsung kita melakukan quick response lah. Yang pertama yang kami lakukan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kecelakaan lalu lintas ya, untuk memastikan apakah kecelakaan itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian dengan terbitnya laporan polisi itu sebagai bukti atau persyaratan dasar dari Jasara Harja untuk melakukan action menyelesaikan santunan dari masyarakat. Baik, luar biasa inovasi terbaru dari Jasara Harja ini, Pak ya. Nih sempat viral juga nih, Pak, mengatakan bahwa BUMN itu mengeluarkan namanya core value BUMN, yaitu akhlak. Sebenarnya apa sih akhlak itu, Pak? Ya, akhlak itu merupakan core value terbaru dari Badan Usaha Milik Negara ya, seluruh BUMN, di mana akronim dari akhlak itu merupakan akronimnya A itu amanah, K itu kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A itu adaptif, yang terakhir K itu kolaboratif. Seperti sekarang kita ini kan berkumpul semua, kalau berarti antar mitra, seperti itulah disebutkan dengan kolaboratif. Nah, apakah Jasara Harja ini juga menerapkan akhlak itu? Iya, kami dalam setiap prosedur pekerjaan, apalagi dalam hal kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal memberikan santunan, itu selalu menerapkan core value akhlak itu. Contoh seperti amanah, di mana kami setiap hari, setiap saat petugas kami tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal hari, apabila ada kecelakaan, selalu siap siaga ya, siaga seperti kepolisian, siaga 24 jam dalam hal menangani korban kecelakaan itu dengan bersinergi dengan pihak kepolisian. Amanahnya, kompeten, selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam hal menangani korban kecelakaan, sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan kami gitu kan. Kemudian harmonis, kita harus menjaga hubungan harmonis dengan empati dengan korban atau ahli waris. Kemudian loyal, kita tetap berlaku loyal dengan selalu mematuhi aturan yang berlaku
di perusahaan ini. Kemudian Adaptif selalu melakukan perubahan ya dalam hal terkait dengan peningkatan kualitas dengan adanya banyak aplikasi, ada banyak inovasi. Nah, kemudian kolaboratif selalu bekerjasama dengan bagus dengan stakeholders kami, contohnya dengan pihak kepolisian, dengan BPJS Kesehatan juga, seperti itulah. Berarti akhlak ini kurang lebih programnya kayak presisi ya? Ya, Nah, sama kalau ya. di kepolisian itu presisi namanya, prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Nah, oke, kita sekarang ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Bambang Sutejo, ya dari kantor cabang Samarinda BPJS Kesehatan. Ya. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih perjalanannya dari Samarinda ke Tenggarong? Lumayan capek ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya, cuma 1 jam. Satu jam. Tempat jalannya kan enak juga. Nah, sih, Mbak. Pak Dokter sudah berapa lama Pak di BPJS Kesehatan? Pertama kali master tahun 2015. 2015. 6 tahun sudah bekerja di BPJS. Oh gitu. Nah saat ini menduduki jabatan sebagai apa Pak? Alhamdulillah saat ini sih saya menduduki sebagai case manager di kantor cabang Samarinda. Oh gitu. Case manager. Oh, untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri apa sih Pak? Biasanya sih mengatur terkait dengan untuk pelayanan rujukan. Pelayanan. Jadi kalau rujukan terkait dengan fasilitas tingkat rujukan yaitu rumah sakit. Jadi kan wilayah kerja kantor cabang Samarinda sendiri mencakup seperti dari Jasa Harja itu adalah 4 kabupaten 2 kota. Jadi sama sih dari Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, baru Bontang, Mahulu dan Kota Samarinda. Nah seperti itu sih. Jadi untuk semua rumah sakit yang ada di wilayah kerja itu adalah memang Pasti ada BPJS-nya. Termasuk dengan puskesmas juga ya? Ya itu kalau puskesmas juga sama, wilayah juga sama, cuma untuk bagian yang primer. Oh gitu. Saya kan dari rujukan, jadi khusus untuk rumah sakit. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang kantor BPJS, nah letaknya di mana sih Pak alamatnya kantor cabang Samarinda BPJS Kesehatan ini? Kalau untuk kantor cabang Samarinda sendiri sih letaknya di Jalan Abdul Wahab Sarani, yang sebelahnya kantor dinas kesehatan atau dekatnya flyover Samarinda lah. Oh di situ. Untuk kantor cabang Samarinda. Sedangkan untuk yang di Kabupaten Kutai Kartanegara, mungkin kalau di wilayah Kukar tahunya sih letaknya di rumah sakit Parikesit yang lama, itu Jalan Imam Bonjol di Melayu di situ. Nah gitu. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang Jasa Harja mempunyai inovasi terbaru yang bisa lewat WA maupun aplikasi yang bisa di-download melalui Play Store. Nah kalau dari BPJS sendiri ini apa sih Pak inovasi terbarunya? Jadi kalau sebenarnya sih kalau dari kesehatan sih sudah ada inovasi sebelum pandemi itu kita menggunakan mobil JKN. Jadi dalam mobil JKN itu terdapat ada, misalnya kita sudah download di iOS atau di Play Store, di situ ada kepesertaan kita di situ, terus nanti ada namanya ketersediaan tempat tidur, kemudian antrian online, kemudian nah setelah itu makin lama karena ada pandemi, jadi inovasi dikembangkan dan akhirnya juga ada namanya adalah antrian online ini, misalkan kita mau berobat ke Paskes tingkat pertama, puskesmas, dokter praktek perorangan atau klinik Pratama. Nah, kita bisa mendaftar online lewat situ. Jadi misalkan Mbak mau berobat, misalnya Paskesnya di sini puskesmas apa di sini ya? Anggap aja. Iya, Loipu deh. Loipu deh, Loipu. Loipu nanti. Jadi terdaftar di Loipu, nanti di situ bisa kita lihat kalau memang Loipu sudah jaringannya bagus dan kita bisa daftar online lewat aplikasi tersebut. Tanpa perlu mengantri untuk daftar lagi ya Pak ya? Misalnya daftar klik, terus kita bisa lihat misalnya Mbak antrian nomor berapa. Jadi kita bisa memastikan kita datang ke puskesmas itu jam berapa. Jadi kita tidak perlu mengantri di puskesmas. Oh gitu, jadi tidak perlu juga menunggu terlalu lama ya di puskesmas ya? Bisa tahu. Lalu selain itu keuntungannya apa aja sih? Apalagi Pak? Ada lagi terus setelah itu kita juga bisa misalnya kita sakitnya nggak terlalu ini cuma mau konsultasi sama dokter. Iya benar. Oh berarti kita bisa juga di situ ada namanya konsultasi dokter. Oh. Jadi nanti kita bisa pilih klik konsultasi dokter, nanti apabila ada dokter di fase tersebut online ya kita bisa chat aja.
Misalnya, selamat siang dokter, saya ada keluhan seperti ini. Nanti iya. dijawab oleh Dokter. terapi lah, maksudnya terapi bisa konservatif atau non konservatif. Untuk dokternya sendiri, dokter umum saja atau bisa misalkan karena namanya penyakit ya, ada yang rasanya mungkin proses penyakit dalam atau apa, bisa kita langsung chat di situ atau Itu gimana? masih yang jadi mungkin sebatas ini dulu sih, sebatas dokternya kan pasti ngeliat dulu. Dia kalau memang bisa menangani via chat, tapi kalau tidak bisa menangani akhirnya kan perlu pastinya perlu diperiksa lah sama dokter umum tersebut. Nah, akhirnya kan pasti nanti dijadwalkan untuk berobat ke EKTP tadi ke puskesmas tersebut. Nah, setelah didaftarkan dan berobat dan ternyata dari dokter disarankan untuk memang ini sudah kasus tadi seperti Mbak bilang perlu dirujuk ke rumah sakit, misalnya ke rumah sakit ke penyakit dalam. Nah, jadi nanti dibuatkan surat rujukan ke penyakit dalam. Setelah itu, mbaknya pas waktu ke rumah sakit tidak perlu lagi mengantri ke rumah sakit. Jadi cukup juga daftar dari mobil JKN tersebut. Nanti karena sudah rujukan, tinggal kita klik rumah sakit tadi sudah dituju, tinggal kita bilang kita kliknya, nanti dapat nomor rujukan dan kita bisa ke rumah sakit tersebut ya sesuai jadwal antrian mbak nomor berapa. Iya. Berarti tinggal menyerahkan ini aja yang ada di daftar, nanti daftar. tinggal saya registrasi. Jadi kita tidak perlu menunggu lama sampai berjam-jam nunggu di depan. Wow, lebih mudah ya, Lebih Chef mudah ya. sih. Tapi inovasi ini sendiri apakah seluruh Indonesia berlaku atau cuman Jadi seluruh Indonesia ya? Jadi kalau aplikasi mobil JKN seluruh Indonesia. Terus ada lagi yang satu yang inovasi ini bukan untuk ke rumah sakit sih, cuma terkait dengan pelayanan peserta. Jadi untuk yang peserta ingin daftar atau apa juga kami ada namanya tuh Pandawa. Jadi pelayanan aktivasi pesertaan lewat media sosial WhatsApp. Mungkin hampir mirip juga sih. Sama ya, Oh, bisa ada lewat WhatsApp. WA juga gitu ya. Jadi nanti situ ada misalnya kita mau kan pasti ada nomor WA-nya, nanti tinggal kita isi kalau keperluannya apa, nanti dijawab. Misalnya mbaknya mau daftar peserta mandiri, nanti apa syaratnya tinggal di foto aja sih. Tinggal nanti mereka yang bagian yang memproses. Kalau mau tahu nomor WA-nya nih melalui apa? Melalui media sosial atau bagaimana, Pak? Atau bisa disebutkan langsung sekarang loh? Biasanya kalau dari kan sudah disebutkan di media resmi BPJS Kesehatan sih. Oh, di situ ada tercantum ya, Pak ya? Atau enggak ya mungkin bisa datang ke kantor melihat nomor WA tersebut. Nah, oke. Kalau misalnya BPJS ini kan Pak, bedanya apa sih sama JR sendiri? Karena kan kayak sama-sama membayar iuran juga ya. Kayak asuransi gitu. Bedanya apa sih sebenarnya BPJS dan Jasara Harja? Baik, terima kasih Mbak. Jadi perbedaan kami dari Jasara Harja sama BPJS Kesehatan, jadi berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pada Pasal 52 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas dalam hal ini adalah Jasara Harja itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sampai nilai maksimal plafon Jasara Harja. Jadi contohnya aja, jadi kita anggapi contoh aja gini ya. Misalkan seperti ini, Jasara Harja itu hanya menjamin untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang ada lawannya atau dianggap kita ganda. Nah, nanti kalau sedangkan apabila dia sudah lebih dari plafonnya, biasanya 20 juta Pak ya ininya ya. Nah, nanti sisanya adalah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Asalkan peserta memiliki kartu JKN, bahasanya JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, JKN KIS namanya. Jadi ya harus aktif kartunya seperti itu. Dan juga BPJS Kesehatan menanggung kecelakaan lalu lintas untuk kecelakaan tunggal. Juga berdasarkan dari surat keterangan dari Jasara Harja dengan melampirkan juga pasti kami memiliki namanya kelengkapan administrasi yaitu laporan polisi. Jadi memang kalau dari polisi ini ya wajib mengeluarkan laporan polisi untuk menentukan kasus ini kecelakaan tunggal atau ganda seperti itu. Baik, nah membahas tentang kecelakaan kita kembali ke Pak Agung. Nah Pak Agung, bagaimana sih apa aja syarat-syaratnya untuk mengklaim santunan di Jasara Harja ini? Ya, terima kasih. Apabila terjadi kecelakaan ya lalu lintas maupun penumpang angkutan umum, masyarakat itu yang pertama untuk kecelakaan lalu lintas ya khususnya ya,
masyarakat tuh menghubungi unit laka lantas setempat untuk memastikan apakah kecelakaan itu memang ditangani oleh kepolisian dengan terbitnya laporan kepolisian ya. Kemudian yang kedua itu masyarakat harus wajib menghubungi petugas kami ya di daerah terdekat untuk sebagai mendapatkan informasi awal tentang keterjaminan korban ataupun keabsahan ahli waris dan syarat yang lain ya. Yang terakhir yaitu masyarakat itu atau ahli waris itu wajib mempertanyakan tentang status kecelakaan mereka kepada petugas kami, kemudian mendatangi kantor kami ataupun melalui media elektronik yang lain ya untuk melengkapi persyaratan administrasi apa yang diperlukan. Contoh persyaratannya administrasi itu yaitu ada 2 kategori ya, untuk yang meninggal dunia dan luka-luka. Yang meninggal dunia itu wajib itu sebenarnya surat kematian ya, untuk yang meninggal dunia, kemudian KTP korban atau ahli waris, kemudian kartu keluarga, kemudian hubungan ahli waris ini seperti apa. Karena untuk yang meninggal dunia ini kami harus mengetahui, seperti di undang-undang kami itu untuk syarat ahli waris itu sudah ada rule-nya, aturannya, yaitu yang pertama itu janda atau duda yang sah, yang kedua kemudian anak-anaknya yang sah, yang terakhir yang ketiga orang tuanya yang sah. Apabila ketiga item ini tidak ada, itu santunan itu tidak bisa kami berikan utuh sebesar 50 juta, yaitu hanya kita berikan sebesar biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah karena tidak ada ahli waris seperti itu. Untuk yang luka-luka persyaratan tetap sama, yaitu keterangan kesehatan ya dari dokter yang merawat dari rumah sakit vaskes, kemudian KTP juga korban, kemudian didukung oleh kakak, kemudian ini kwitansi ya, kwitansi pengobatan yang sah, yang terupdate, bukan fotokopian seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Memang semua persyaratan ini sudah kami lakukan kerjasama juga, integrasi data dengan stakeholder semua. Contoh seperti Dukcapil kami sudah melakukan kerjasama, mereka sudah ada inovasi kartu keluarga atau NIK itu bisa kami dapatkan secara sistem ya. Kemudian dengan kepolisian juga untuk laporan polisi RSMS, ada datanya aplikasi RSMS kan dari kepolisian itu sudah bisa kita dapatkan juga. Kemudian ada beberapa juga dari bank juga ya, bank-bank itu kita juga melakukan cashless ya melalui CMS di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BPD setempat. Nah, itu sudah kami lakukan kerjasama juga sehingga benar-benar proses santunan dari awal terjadinya kecelakaan dari hulu ke hilir ya, sampai dengan santunan yang diterima oleh ahli waris yang untuk meninggal dunia, kemudian dari rumah sakit ya untuk yang luka-luka melalui GL online ya, GL online kami menerbitkan jaminan standar jaminan untuk garansi letter itu secara online, itu juga melalui cashless semua kami transfer oleh CMS. Nah, baik. Lalu kendala apa aja sih Pak yang sering terjadi nih pada saat mengklaim santunan Jasara Harja? Oh, kalau masalah kendala sebenarnya banyak sekali kendala ya. Itu tergantung dari demografis setempat ya. Contoh seperti di Kalimantan ini, Kaltim ini, masyarakat kita itu kebanyakan memang untuk yang meninggal ahli waris ya. Ahli waris itu contoh, maaf nih, ada yang masyarakat yang punya istri lebih dari satu kan, suami pun ada lebih dari satu kan. Nah itu kadang-kadang kami kesulitan, ahli warisnya siapa ini, siapa yang berhak atas santunan ini. Karena contoh korban pria yang memiliki istri lebih dari satu, yang kami lakukan yaitu kami kumpulkan semua istrinya, istri sah maupun siri, untuk adanya kesepakatan di antara mereka untuk siapa yang berhak untuk mendapatkan dana santunan, gitu, seperti itu. Baik. Nah, kita kembali lagi nih kepada dokter. Nah, tadi kan sudah syarat-syarat kalau misalnya mau klaim di Jasara Harja. Kemudian kalau di BPJS sendiri nih, ada nggak syarat-syarat untuk mengklaim BPJS sendiri? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri, dalam pengklaiman untuk kasus kecelakaan lalu lintas, kan yang menagihkan adalah dari pihak rumah sakit. Jadi rumah sakit memerlukan sih kartu peserta pasien aktif, dan kalau dari kami ada surat keterangan atau namanya sih kalau dari ini garansi letter dari Jasara Harja. Jangan dilampirkan laporan polisi tersebut. Jadi itu aja sih.
Oh, boleh. Jadi ya. Nggak apa-apa. Simple. Jadi Pak, itu aja. Jadi harus ada rekomendasi apa bahasanya ya dari Garansi letter, garansi letter, garansi letter atau surat dari- keterangan dari surat keterangan dari jasa raharja Jasa gitu Raharja. ya. Iya. Jadi nanti ya saya menentukan kasus ini atau peserta ini dijamin oleh jasa apa tidak. Nanti situ ada surat dari situ dijawab oleh jasa harja. Jadi dasar BPJS menjamin pasien tersebut berdasarkan seperti untuk kasus kecelakaan lalu lintas. Oh gitu. Kalau misalnya dijamin ada berapa Pak nilai plafon yang dijamin oleh jasa raharja untuk kecelakaan itu sendiri? Ya, baik untuk plafon untuk jaminan kami, ruang lingkup jaminan kami untuk Undang-Undang 3334 untuk yang meninggal dunia, baik yang di darat, laut, dan udara sama semua ya jumlahnya sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru tahun 2017 ya kemarin itu. Untuk meninggal dunia sebesar 50 juta, kemudian untuk yang luka-luka maksimal ya 20 juta, kemudian yang cacat tetap itu maksimal 50 juta juga, tergantung dari proporsi tingkat kecacatannya gitu loh. Kemudian untuk yang tadi itu yang tidak ada ahli waris, tanpa ahli waris itu biaya penguburan 4 juta. Kemudian kami juga ada benefit tambahan ya sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk penambahannya itu untuk P3K ya, di mana korban-korban kecelakaan yang dirawat di IGD di Paskes pertama itu ada maksimal 1 juta. Kemudian ada juga biaya ambulan, di mana biaya ambulan ini dari TKP pertama terjadinya kecelakaan ke Paskes pertama, begitu juga dengan selama tidak ada klaim Paskes pertama ke rumah sakit rujukan itu maksimal 500.000 bisa diklaim kepada jasa raharja. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong tadi kan luka-luka mendapatkan 20 juta ya Pak ya santunannya. Kemudian apakah semua luka berat, luka ringan itu semuanya sama 20 juta? Luka-luka itu dalam tanda kutip ya, tingkat kecelakaan itu biasanya kan fatalitasnya juga, namanya kecelakaan itu pasti jarang yang luka ringan ya. Ringan ke berat itu pasti kebanyakan berat gitu loh. Jadi kami ini tidak ada seperti, mohon maaf, seperti BPJS yang ada nilai CBGs ya, ada suatu ketentuan. Kalau jasa raharja itu 20 juta itu bisa dipergunakan untuk dalam rangka intinya menyembuhkan korban sampai dengan batas maksimal 20 juta itu. Oh, batas maksimal 20 juta. Ya. Kemudian apabila over daripada itu Dilanjutkan Sebagai Ya. kesehatan, ya. Ya. Jadi BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua setelah Ya. jasa harja. Ya. Kemudian pernah nggak kalau misalnya nih jasa raharjanya tidak bisa diklaim, lalu BPJS bagaimana? Mungkin jadi kalau yang dari tidak bisa diklaim itu artinya mungkin kecelakaan tunggal dan peserta sudah mendapatkan surat garansi letter dari jasa harja dan ada laporan polisinya. Itu bisa dijamin oleh kesehatan. Berarti dari jasa raharja sendiri tidak semua jenis kecelakaan ya bisa diklaim ya? Iya, di kami itu ada hal-hal yang dikecualikan ya, yang berada di luar ruang lingkup jaminan jasa raharja sesuai dengan pasal 13 ya, Undang-Undang 3334, Junto PP 1718 itu pasal 13 itu ada hal-hal yang dikecualikan, yaitu kecelakaan akibat dari mabuk, akibat bencana alam, akibat balapan liar gitu ya, anak muda sering balapan itu ya, kemudian akibat dari terorisme, sabotase, kemudian akibat dari out of control ini bisa jatuh sendiri, kemudian lagi di jalan lihat cewek cantik ada kerbau lewat, Itu nggak bisa ya? jatuh, tidak, itu di luar ruang lingkup jaminan jasa raharja. Jadi Kalau jatuh cinta bisa ditanggung nggak Pak? jatuh cinta, tapi kalau Melia dan Dilan bisa menggunakan kendaraan tanpa helm kan. Oh iya benar. Tapi yang jelas kecelakaan itu harus ada tabrakan dua kendaraan. Itu dari marwah undang-undang kami itu seperti itu. Tabrakan dua kendaraan ada lawannya, bukan kecelakaan tunggal, itu berada dalam ruang lingkup jaminan jasa raharja. Tapi ada pengecualian juga. Ini uniknya di kami ini. Undang-Undang 33 itu kan mengcover atau memberikan jaminan kepada penumpang angkutan umum. Tapi kalau bis atau kapal itu kan tidak ada lawan kan. Kebanyakan ada juga yang kecelakaannya OC, seperti contoh kasus bus yang kemarin jatuh di jurang kan di Jawa Barat kan. Nah, di situ seluruh penumpang itu tercover oleh jasa raharja karena mereka membayar iuran wajib kepada kami setiap bulannya. Berarti meskipun tunggal, Ya, dia kan tunggal tunggal. sendiri. Ya. Tapi bis ya. Ya, karena itu undang 33. Karena ada orangnya banyak gitu ya? Iya, karena mereka kaedah dari Undang-Undang 33 ini penumpang itu sudah membayar iuran wajib yang tercover di tiket mereka
makanya mereka itu disebut dengan penumpang angkutan umum yang sah gitu loh. Jadi mereka itu di cover 24 jam dari awal keberangkatan sampai dengan tiba di tempat tujuan. Seperti itulah ruang lingkup jaminan. Kalau 34 ini kan itu sumbangan. Jadi 34 ini yang seperti kecelakaan lalu lintas itu sumbangan. Jadi masyarakat yang pemilik kendaraan ini menyumbang untuk orang lain. Kalau dalam asuransi namanya third party liability, pihak ketiga, asuransi untuk pihak ketiga. Itu pun kami kumpulkan jadi suatu bilangan besar ya, common pool. Itulah dana itu yang kami kelola untuk memberikan santunan kepada pihak atau orang yang berada di luar alat angkutan itu yang menjadi korban kecelakaan. Nah ini korban kecelakaannya saya masih bingung, apakah hanya di daratan atau termasuk udara dan lautan juga? Kalau korban kecelakaan kan kita bisa melihat, kalau untuk di darat pasti kecelakaan lalu lintas kan, itu masuk ranah 334. Walaupun di darat juga ada bis ya, angkutan umum. Cuma kalau di darat, di laut, sungai, di udara itu masuk ranah Undang-Undang 33 untuk penumpang angkutan umum. Seperti itu. Jadi ruang lingkup kami pada intinya kesimpulannya darat, laut, udara semua menjadi bisa tercover oleh Jasara ruang lingkup Harja. Jasara Harja. Negara sudah memberikan perlindungan dasar, negara hadir gitu loh. Jadi tagline kami juga berikan kami data, ada bukti verbal ya. Selanjutnya kami yang bekerja untuk menyelesaikan santunan kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik. Nah, kan kita tahu nih Pak, kalau BPJS sendiri kan untuk biaya iurannya setiap bulan. Nah, kalau Jasara Harja sendiri itu bagaimana Yang Pak? dibilang tadi? Oh, itulah bedanya kami dengan BPJS kan, semakin terungkap kan. Nah, jadi BPJS ibaratnya harus mengiur setiap bulan. Kalau kami karena dana kami itu yang kami mendapatkan dana itu ada dua undang-undang ini kan. Jadi tergantung dari kepemilikan kendaraan atau penyetoran yang dilakukan oleh para pengusaha angkutan umum ini. Karena di situ masing-masing berbeda ini ya, berbeda segmentasi berbeda dan berbeda kapan mereka menyetorkan. Di undang-undang kami itu memang setiap bulan, setiap tanggal 27, setiap pengusaha atau pemilik kendaraan motor harus memberikan sumbangan atau penyetoran iuran wajib kepada Jasara Harja. Cuma kalau kita lihat seperti Bapak Ibu atau saudara yang lain kan memiliki kendaraan itu biasanya jatuh temponya kan ini kan bisa setahun sekali kan, setahun sekali kalau pajak kendaraan ya. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum seperti angkutan sungai yang ada di Tenggarong yang sampai ke Melak itu kan mereka bekerjasama dengan kami itu mereka membayar setiap bulan. Setiap bulan. Begitu juga dengan pesawat kan, pesawat itu juga dikutip setiap bulan. Karena itu dana para penumpang itu yang sudah include di karcis itu kan dikelola oleh para pengusaha atau pengelola angkutan umum ini. Para pengusaha atau pengelola angkutan umum lah yang menyetorkan kepada Jasara Harja berdasarkan perjanjian PKS kerjasama dengan kami. Ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun sekali juga. Itu. Jadi seperti itulah dana itu kami kelola. Dan memang kami mengelola dana itu juga tidak semuanya untuk memberikan atau membayarkan santunan kepada masyarakat. Itu sebagian dana yang kami kelola itu namanya perusahaan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Itu ada keuntungan juga, kalau keuntungan itu masuk ke dividen negara untuk menambah APBN. Itu. Oke, kita kembali lagi nih ke Pak Agung. Nah, Pak, seandainya nih masyarakat tuh kan adalah beberapa yang tidak membayar pajak tahunan. Kadang 5 tahun, kalau misalnya sudah harus ganti plat baru deh bayar, nah kan. Nah, misalnya nih mereka mengalami kecelakaan pada akhirnya, bisa nggak sih diklaim? Dan mereka kan jarang bayar tuh, tidak bayar. Kira-kira bisa nggak diklaim santunannya di Jasara Harja? Ya, yang jelas seluruh santunan itu bisa diklaim kepada Jasara Harja. Yang asal syaratnya itu yang pertama ditangani oleh pihak kepolisian tetap ya. Yang kedua itu bukan dalam ranah OC, out of control ya. Jadi berada dalam ruang lingkup jaminan. Jadi di sini dari undang-undang itu sudah disebutkan Undang-Undang 34 ya. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan itu yang menjadi korban kan akibat penggunaan alat angkutan kendaraan itu berada dalam ruang lingkup Jasara Harja. Jadi tidak mengenal atau tidak mengetahui kami itu si X, si A korban itu menunggak pajak, tidak pernah membayar pajak, tetap kami proses santunannya, tetap kami berikan hak mereka, tapi dalam tanda kutip setelah kami proses santunannya tanpa mengurangi kualitas ya layanan kami, itu biasanya kami melakukan suatu edukasi lah, suatu arahan kepada pemilik kendaraan supaya membayar pajak kendaraannya tersebut
Karena apa? Karena keberadaan kami di Samsat ini kan 3 instansi, ada kepolisian, ada Dispenda, semua mempunyai tujuan yang sama terkait dengan optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Seperti itu. Baik, nah kita kembali ke Pak Dokter. Nah, Pak Dokter tadi kan membahas tentang iuran dari Jasara Harja. Nah, kalau untuk iuran BPJS sendiri nih, apabila masyarakat itu menunggak membayar BPJS, apakah bisa diklaim juga seperti Jasara Harja atau bagaimana, Pak? Jadi gini, apabila masyarakat ternyata belum membayar iuran tersebut, maka otomatis di kepesertaan kami dia tidak aktif. Jadi apabila dia ke rumah sakit, nanti pasti akan dicek nomor kartunya dan tidak aktif, maka jadi belum bisa dijamin oleh atau belum jadi peserta BPJS Kesehatan. Berarti kita harus membayar BPJS itu dulu ya? Iya, jadi rumah sakit sudah memulai aplikasi, dia bisa mengecek peserta ini aktif apa tidak, seperti itu. Jadi kalau memang mau menggunakan fasilitas dari JKN ini dan kami berkolaborasi dengan Jasa Harja terkait dengan kecelakaan, maksudnya administrasi sudah lengkap pesertanya, ya seyogianya pesertanya membayar iuran langsung, jadi nanti bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Agung. Nah, Pak Agung ini kan Jasara Harja ya, Pak. Apa sih, Pak, yang dilakukan oleh Jasara Harja dan mitra yang terkait nih, khususnya unit laka lantas? Ada nggak sih pencegahan kecelakaan yang dilakukan oleh Jasara Harja bersama dengan unit laka lantas, Polres Kulkam? Ya, terima kasih. Jadi kami melakukan suatu tindakan ya bersama dengan seluruh stakeholder ya, bukan hanya laka lantas saja. Contoh seperti tindakan preventif ya, preventif pencegahan itu merupakan ada upaya distribusi sarana pencegahan laka lantas ya, seperti pemberian trafikon itu kan, pelampung, light buoy, helm kepada masyarakat dan juga kepada unit lantas ya. Kemudian ada pemasangan rambu peringatan di seluruh jalan-jalan itu. Kalau kita lihat Jasara Harja utamakan keselamatan ya gitu kan. Ingat pacar menunggu atau istri menunggu di rumah gitu, utamakan keselamatan gitu kan. Jadi itu kami kolaborasi dengan Dishub, dengan Pemprov, dengan Lantas juga. Pemasangan itu namanya tindakan preventif. Kemudian ada lagi tindakan partisipatif ya. Partisipatif itu kami melakukan partisipasi operasi pam lebaran seperti sekarang ini kan ada larangan mudik, ada Natal dan Tahun Baru, Nataru, kemudian partisipasi dalam 5 pilar keselamatan lalu lintas, kemudian partisipasi bersama Korlantas dan BPJS juga kesehatan dalam giat Monep pelayanan rumah sakit ya. Sering kita lakukan juga inten, kemudian partisipasi dengan Kemenhub dalam giat Abdi Yaksa Teladan itu untuk mencari pengemudi teladan terbaik itu. Kemudian ada lagi kegiatan eksploratif namanya ya. Eksploratif itu dalam hal observasi kajian human error penyebab laka lantas. Dengan pihak kepolisian juga kami kolaborasi. Kemudian ada lagi kami inventarisir geolokasi, yaitu blank spot, di mana tempat-tempat laka yang paling fatal ya, wilayah mana yang paling sering menyumbang daerah laka, itu kami kerjasama dengan Lantas untuk kami berikan suatu tindakan preventif, kuratif kepada masyarakat maupun kepada para pengguna jalan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada namanya edukatif ya. Edukatif ini pelatihan penanganan gawat darurat online, karena masa pandemi kami lakukan secara online, di mana fatalitas itu ternyata menyumbang angka kematian terbesar dalam hal kecelakaan lalu lintas. Karena begitu ada kecelakaan, masyarakat sekitar tidak mengetahui bagaimana cara mengenali. Kebanyakan begitu dibawa ke Paskes rumah sakit, korban sudah meninggal. Padahal di situ ada penanganan untuk menekan fatalitas sehingga bisa kita menyelamatkan korban lebih banyak lagi sampai tidak meninggal dunia. Jadi kami melakukan kegiatan itu bersama dengan ojek online setempat, masyarakat setempat, sehingga begitu ada kecelakaan, masyarakat tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana memposisikan korban gitu kan. Itulah sangat bisa menekan angka fatalitas korban. Seperti itu yang kami lakukan bersama stakeholders yang lain ya. Nah, nggak terasa ya Seth, dari tadi kita sudah banyak berbincang-bincang bersama dengan Pak Dr. Bambang dan juga dengan Pak Agung. Nah, tapi sebelum menutup acara podcast hari ini, kita tentunya juga akan mendengarkan pesan dan kesan dari narasumber kita hari ini. Ya. Yang pertama, ya kita akan mendengarkan pesan dan kesan nih terlebih dahulu dari Bapak Dr. Bambang. Apa nih Pak pesan dan kesannya kepada Sobat Dilan di luar sana? Apa ya? Gini, mungkin untuk sahabat Dilan, Sobat Dilan ya, Sobat Dilan, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri sih, kami berharap untuk warga Kukar atau Sobat Dilan yang belum
terdaftar sebagai peserta JKN Kisah Tubuh Kesehatan ini segeralah mendaftar. Karena kan seperti kita tahu, kita tidak tahu kapan sakit itu akan datang. Jadi ibarat dalam peribahasa ada sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau kita sudah punya, maka kita sudah pasti aman. Nah, selain aman tadi juga jangan lupa juga kita membayar iuran setiap bulan. Paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Seperti itu aja sih untuk Sobat Dilan. Nah, kemudian nih mungkin ada pesan-kesan juga untuk Sobat Dilan dari Pak Agung sendiri. Baik Sobat Dilan semua yang ada di wilayah se-Indonesia ya ini ya, Dilan nih ya. Seperti yang kita ketahui Dilan tuh Dilan dan Milia ya. Tetap dalam hal berkendara kami sampaikan pesan ya, tetap utamakan keselamatan berlalu lintas. Taati peraturan lalu lintas. Apalagi dengan adanya ETLE sekarang, ETLE nasional, kita tepat patuhi karena itu bagus untuk program keselamatan berlalu lintas sehingga tingkat korban kecelakaan lalu lintas ini bisa kita tekan, bisa kita hindari sedemikian rupa. Dan yang terakhir kami sampaikan kepada Sobat Dilan ya, Sobat Dilan, jangan lupa unduh ya aplikasi JRku karena di situ banyak fitur-fitur yang menarik, contohnya MyTrip, kemudian ada juga pembayaran FinPay, kemudian ada juga berita-berita kecelakaan online, kemudian yang terakhir kalau Anda mempunyai kendaraan bisa melihat ya masa berlaku kendaraan, STNK, SKPD, apakah pajak saya mati, berapa yang harus saya bayar. Nah, itu semua ada di aplikasi JRku. Jangan lupa unduh JRku. Demikian. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Agung dari Jasara Harja dan juga Dr. Bambang Sutejo dari BPJS yang sudah berkenan hadir di Dilan kita pada hari ini. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi Sobat Dilan yang ada di rumah dan juga bagi kita semua. Nah, Sobat Dilan, yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirim pesan melalui Instagram dan Facebook kami di Polres Kukar. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita yaitu Polres Kutai Kartanegara. Buat Sobat Dilan terkasih, Cukup sekian dan terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo Sobat Dilan. Jangan lupa saksikan Dilan, Dialog Kepolisian. tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA Di channel YouTube-nya Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya ya. Dah.